Sahabat anak Bapak channel, kita langsung saja masuk generasi dan seri di dalam prosesor Intel Inside. Di awal pertama sekali kita sudah membahas pada materi sebelum atau konten sebelumnya, bahwasannya ada beberapa faktor yang bermanfaat untuk melihat kecepatan prosesor. Yang pertama adalah jumlah core, yang kedua adalah generasi dan seri, yang ketiga adalah LCase, nanti yang keempat adalah base clock atau yang dikenal dengan namanya frekuensi kecepatan suatu prosesor. Pada saat ini kita akan membahas kecepatan prosesor dilihat dari generasi dan serinya. Bila kita lihat dari generasi dan serinya, maka akan membedakan kecepatan daripada prosesor di dalam komputer. Coba kita lihat salah satu di polling model paling awal. Di situ ada tulisan jenis prosesor Core i3 6100T. Nah, ini model ini bisa kita artikan, orang mengatakan ada yang dikenal dengan namanya model, tetapi ada orang IT mengatakan ini adalah model itu adalah kumpulan dari generasi dan seri. Sahabat anak Bapak channel, di sini kita lihat modelnya adalah Core i3 6100T. Angka yang paling awal, 6, itu adalah dianggap orang dengan nama generasi. Jadi yang ini generasi 6, sedangkan 6100T, keseluruhan dari angka ini dikenal dengan namanya adalah seri. Jadi kalau kita membaca suatu prosesor Core i3 6100T, itu berarti adalah prosesor Core i3 generasi ke-6, serinya adalah 6100T. Sahabat anak Bapak channel, kita lihat lagi di bawahnya, yaitu Core i3, sama-sama Core i3. Tetapi di sini Core i3 generasinya generasi 6, tetapi pada serinya sudah berbeda, 6100Te. Sahabat anak Bapak channel, kita lihat kembali pada nomor 4. Di sini sudah berbeda. Core i3 generasi 7 dengan seri 7100. Kalau kita lihat, manakah paling cepat antara Core i3 generasi ke-6 dengan generasi ke-7? Maka jawabannya sudah pasti adalah prosesor tercepat adalah Core i3 generasi ke-7. Kenapa sahabat anak Bapak channel? Karena generasi ke-7 itu adalah generasi yang paling tertinggi dibandingkan generasi ke-6. Makanya sahabat kita bisa melihat, kalau nanti kita punya laptop sama-sama Core i3, tetapi bisa perbedaannya sampai 6 juta, 4 juta, 5 juta. Kita merasa kita tertipu karena mahal kali. Tidak. Karena mahal dan murahnya suatu prosesor ditentukan dengan generasinya. Itu ya sahabat ya, bisa dipahami ya kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian di sebawahnya lagi ada lagi Core i3. Tapi Core i3 generasi ke-8. Pasti lebih cepat dibandingkan dengan Core i3 generasi ke-7. Baik. Ini untuk membedakan harganya ya sahabat. Coba kita lihat. Perbedaannya, kita sudah mengumpulkan semua data-data ya, supaya membedakan antara generasi dengan serinya. Nah, kalau kita lihat lagi sahabat, dari nomor baris 2 dengan baris 3, Core i3 6100Ti dengan Core i3 6320Ti, maka kalau kamu tanya, ini sama-sama Core i3, sama-sama generasi ke-6. Tapi mana yang paling cepat? Maka yang paling cepat adalah yang baris ketiga. Kenapa? Sama-sama generasi ke-6. Tapi serinya dia lebih tinggi, 6320T. Sedangkan di sini adalah 6100. Beda ya sahabat, 6100 dengan 6300.
Maka serinya lebih tinggi 6300 dibandingkan 6100. Walaupun mereka sama-sama Core i3. Begitu ya sahabat? Baik, kita akan coba sahabat, di mana perbedaannya? Baik, coba kamu lihat, kalau di si Core i3 6100, itu jumlah core-nya 2. Jumlah thread-nya 4. Kita akan bahas nanti sahabat apa itu thread ya. Kemudian frekuensinya adalah 2700. Sedangkan pada Core i3 seri 6, maaf, generasi 6, seri 6320T, sama jumlah core-nya 2, thread-nya 4, tapi frekuensinya lebih tinggi, sahabat. Coba kamu lihat di situ. Yaitu 3400 MHz, atau kalau kita singkat menjadi 3,4 GHz. Maka sahabat, harga Core i3 generasi ke-6 seri 6320T akan lebih mahal dibandingkan dengan harga Core i3 seri 6, maaf, generasi ke-6 seri 6100Ti. Baik sahabat, apalagi kalau kita bandingkan antara Core i3 generasi ke-8 atau generasi ke-7. Kita lihat, pada Core i3 generasi ke-8 seri 100, kalau kamu bandingkan dengan Core i3 generasi 6 seri 6320T, ini juga jelas sekali perbedaannya. Coba kamu lihat, pada Core i3 generasi 6 seri 320T, itu dia jumlah core-nya sebanyak 2. Coba kita bandingkan dengan Core i3 generasi ke-8 seri 8100, maka core-nya jumlahnya adalah 4. Dahsyat sekali sahabat. Ini bisa kita lihat kecepatannya pasti 2 kali lebih cepat Core i3 generasi ke-8 seri 8100 dibandingkan dengan Core i3 generasi ke-6 seri 6320T. Karena jumlah core itu adalah jumlahnya sudah 2 kali lipat. Ya di atas yang 6 generasi ke-6 dia 2 core, sedangkan generasi ke-8 dia sudah mencapai ke 4 core ya. Baik sahabat, kita lihat lagi dari frekuensinya. Generasi ke-8 dia sudah mencapai 3600 MHz, sedangkan di sini adalah 3400 MHz. Baik sahabat, bisa kamu perbandingkan nanti ya. Bagaimana lagi dengan generasi ke-10? Bagaimana lagi dengan generasi ke-11? Begitu ya sahabat. Jadi disinilah kita membahas yang mana namanya generasi dan seri. Generasi dan seri itu adalah merupakan sama dengan model suatu prosesor. Jadi sahabat membaca suatu prosesor itu kecepatannya bisa kita lihat dengan modelnya. Kecepatan itu bisa dilihat dengan generasinya ataupun serinya. Sama sahabat. Model, orang mengatakan model. Ada juga mengatakan generasi dan seri itu sama. Melihatnya adalah kita lihat generasinya pada angka yang pertama itu adalah generasi. Sedangkan semua angka 6100T itu adalah seri. Jadi kecepatan ditentukan berdasarkan generasinya prosesor. Yang kedua berdasarkan jumlah LKS-nya. Yang ketiga berdasarkan yaitu apa? Berdasarkan dengan frekuensinya. Nanti kita akan bahas. Sahabat, kalau kita lihat di sini coba perhatikan LKS-nya di sini 512 KB. Kalau kamu bandingkan dengan yang di Core i3 generasi 8 seri 8100, dia sudah L2-nya mendukung 1024 mega atau 1 giga. Ya, LKS-nya sudah mencapai ke 1 giga. Baik, di LKS 2-nya sudah mencapai 6 giga, sedangkan di seri generasi ke-6 seri ke-6100T masih 3. Jadi bisa kamu bandingkan ya, yang mana yang paling cepat. Walaupun sama-sama dia di Core i3, tetapi generasi, model, dan seri itu menentukan kecepatan dari prosesor tersebut.